intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alim Fadila Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa alat ukur pohon. Oke, langsung saja kita ke poinnya. Untuk alat yang pertama, di sini alat yang akan dijelaskan yaitu alat pengukur diameter pohon, yaitu kaliper. Cara menggunakan kaliper yaitu yang pertama, geser kaki dinamis menjauhi kaki statis sehingga membentuk celah. Kemudian apitkan dan tekan kedua kaliper pada batang pohon yang akan diukur diameternya dalam keadaan posisi horizontal atau tegak lurus terhadap batang pohon. Yang ketiga, pembacaan diameter dilakukan terhadap angka pada mistar berskala yang ditunjukkan atau berhimpit dengan kaki yang dinamis. Yang keempat, pengukuran yang lebih teliti akibat oleh penampang lintang batang kayu yang tidak silindris dapat diperoleh melalui pengukuran yang dilakukan dua kali pada posisi yang berbeda, yaitu pada bagian terkecil dan pada bagian terbesar. Kemudian hasilnya dirata-rata. Kemudian alat ini mempunyai kekurangan dan kelebihan sebagai berikut. Kelebihan kaliper: yang pertama, pengukuran tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, pembacaan skala mudah. Yang ketiga, penelitiannya cukup tinggi. Kemudian kekurangannya, alat ini cukup besar sehingga kurang praktis untuk dibawa. Yang kedua itu terbatas pada diameter pohon tertentu. Untuk selanjutnya yaitu masih dengan alat ukur diameter pohon, yaitu garpu pohon. Alat ini atau cara penggunaan alat ini, yang pertama itu jepitkan kedua kaki garpu pohon sambil ditekan ke batang pohon yang diukur. Yang kedua, garpu pohon horizontal atau tegak lurus terhadap batang pohon, yaitu posisinya itu harus horizontal atau tegak lurus. Yang ketiga, besarnya diameter ditunjukkan oleh skala angka pada garpu yang menempel dengan batang pohon, kemudian dikalikan dengan besaran interval. Yang keempat, lakukan pengukuran berulang pada diameter terkecil dan terbesar agar mendapatkan hasil pengukuran yang lebih teliti dengan hasil akhir dari rata-rataan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan garpu pohon itu sendiri. Kelebihan garpu pohon itu yang pertama, penggunaan alat relatif mudah. Yang kedua, alat dapat dibuat sendiri. Untuk kekurangan garpu pohon ini, yang pertama itu terbatas pada diameter tertentu. Yang kedua itu ketelitian kurang karena diameter terhitung dalam interval. Yang ketiga, ukuran cukup besar dan tidak praktis jika dibawa ke hutan. Yang keempat, perlu pengukuran dua kali. Alat tinggi pohon yang pertama itu ada Kristen meter atau CH meter. Baik, untuk penggunaannya itu, Kristen meter ini pengukuran berdiri dengan jarak tertentu mengarah kepada pohon yang akan diukur tingginya. Kemudian cara kedua pengukurannya itu pegang alat pada bagian benang sehingga alat tergantung pada dan dapat bergerak bebas. Yang ketiga, alat dibidikan ke pohon yang akan diukur tingginya sedemikian rupa sehingga pangkal dan ujung pohon tersebut berhimpitan dengan skala bawah dan atas alat. Yang keempat, berdirikan galah pada pohon yang akan diukur tingginya. Yang kelima, mata diarahkan pada ujung galah sambil membaca beberapa angka tinggi dan pembagian skala alat yang berhimpit dengan garis pandang antara mata dan ujung galah tersebut. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan CH meter atau Kristen meter itu sendiri. Kelebihannya yang pertama itu
alat dapat dibuat sendiri. Yang kedua, jarak pengukuran tidak ditentukan jaraknya. Yang ketiga, pengukuran tidak dipengaruhi oleh kemiringan atau lereng. Yang keempat, pengukuran cukup satu kali. Kemudian untuk kekurangan CH meter itu sendiri, yang pertama, hasil pengukuran menimbulkan bias apabila alat tersebut tidak berdiri vertikal ketika dipegang oleh pengukurnya. Yang kedua, dibutuhkan alat bantu galah pada saat pengukuran. Yang ketiga, sulit mendapat posisi yang baik apabila pengukuran dilakukan pada tegakan yang rapat. Yang keempat, pada pengukuran pohon yang relatif tinggi memberikan peluang bias yang besar karena interval skala alat semakin sempit. Oke, setelah penjelasan dari beberapa alat, saya di sini akan langsung mempraktekkan alat yang saya gunakan, yaitu vitameter untuk mengukur diameter pohon. Di sini objek pohonnya yaitu jenis pohon akasia, dan untuk ketentuan mengukurnya itu untuk di Indonesia itu setinggi dada atau kurang lebih sekitar 130 cm. Oke, langsung saja. Baik, setelah saya ukur di sini saya mendapatkan angka sekitar 138 cm. Itu untuk kelilingnya. Jadi untuk mengetahui diameternya itu hasil keliling tadi itu dibagi dengan 3,14. Jadi hasilnya sekitar 44 cm. Itu untuk diameternya. Diameter pohon akasia yang saya ukur barusan ini. Untuk selanjutnya saya akan mencari pohon lainnya. Baik, selanjutnya akan dilakukan pengukuran kedua. Pengukuran masih sama menggunakan alat yang sama, yaitu menggunakan pita ukur dengan ketentuan setinggi dada atau sekitar 130 cm. Namun objeknya kita ganti. Di sini yaitu jenis pohonnya yaitu jenis pohon petai. Oke, langsung saja ya. Oke, setelah pengukuran tadi, luas kelilingnya itu didapatkan 82 cm. Kemudian untuk mengetahui diameternya, 82 cm ini dibagi dengan 3,14 atau 3,14. Jadi kira-kira sekitar diameternya itu 26 cm. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai sini saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.